observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Dan adapun tujuan daripada supervisi ini adalah pada kesempatan ini kembali lagi bertemu dengan saya Hendri Hendrawan, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Administrasi Jakarta Barat dari SDN Pegadungan 13 Pagi, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi, di mana saya sudah melaksanakan pra observasi dan melakukan observasi. Dan pada kesempatan kali ini juga telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Edi Hasyanuddin MT selaku pengajar praktik kami, dan di hadapan saya ini adalah Ibu Rosita SPD selaku rekan sejawat guru di SDN Pegadungan 13 Pagi, mengajar di kelas 4. Baiklah, izinkanlah kami untuk melakukan pasca observasi. Ya, baik Ibu Ros, kita bertemu kembali di kegiatan pelaksanaan supervisi akademik, di mana pada kesempatan ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana beberapa waktu yang lalu Ibu Ros sudah melakukan melalui pra observasi dan melakukan pembelajaran di kelas, bagian daripada observasi pembelajaran di kelas. Dan pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pasca observasi, di mana pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksikan kembali kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Ros lakukan di dalam kelas bersama siswa. Dan evaluasi ini bukan bertujuan untuk mencari kelemahan, melainkan bertujuan untuk lebih meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang pendidik, kompetensi Ibu sebagai seorang pengajar, agar kedepannya praktik pembelajaran di dalam kelas ini menjadi lebih baik dan lebih berpusat kepada peserta didik. Di mana beberapa waktu yang lalu juga Ibu Ros menyampaikan sebelum observasi bahwa Ibu Ros sudah menyiapkan perangkat ajar, di mana perangkat ajar ini sudah masuk ke dalam perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegritas dengan kompetensi sosial emosional atau KSE, serta dengan budaya positifnya, di mana perangkat pembelajaran ini Ibu Ros menyampaikan agar pembelajaran tersebut bisa disesuaikan dengan gaya belajar siswa, bisa disesuaikan dengan minat belajar siswa, dan dengan tujuan yang berstandar kompetensi emosional sosial, agar siswa memiliki kesadaran diri, agar siswa memiliki kesiapan diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dengan harapan siswa bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan nyaman dan dengan rasa sukacita dan senang, tanpa ada satu keterpaksaan dalam mengikuti pembelajaran. Satu hal lagi, Ibu Ros juga sudah menyampaikan bahwa pembelajaran di sini menggunakan katakan lebih juga mengedepankan budaya positif, pembiasaan positif yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa ke arah yang lebih baik. Ya, seperti itu Bu Ros ya. Ya, baik. Sekarang saya akan melakukan katakan sharing lah Bu ya. Ini bisa dibilang sharing, bukan dianggap ini mencari atau menentukan kelemahan dan lain sebagainya, tetapi untuk perbaikan kompetensi kita sebagai seorang peserta, sebagai seorang pendidik. Baik, Bros, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui ya, bukan saya tanya, tapi ingin saya ketahui. Pertama, yaitu bagaimana perasaan Ibu ya pada saat melakukan praktek pembelajaran di kelas,
bersama peserta didik. Ya. Ya, saya juga jawab ya Pak. Ya. Alhamdulillah Pak, pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas 4 Ya. adalah pembelajaran pertama yang saya terapkan ya Pak, khususnya pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya sangat merasa senang Pak dapat melakukan itu gitu, walaupun baru ya. Oh iya. Dan karena terlihat sekali dari antusias siswanya gitu, sangat semangat, aktif gitu. Karena kayak dengan media gitu kan, saya siapkan media yang menarik gitu kan, sehingga anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran ya. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini memang baru dan anak-anak alhamdulillahnya suka gitu Pak ya. Jadi saya juga jadi merasa semangat, termotivasi untuk membiasakan pembelajaran ini untuk kedepannya seperti itu. Jadi ini baru pertama kali Ibu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang Ibu sadari bahwa ini, oh inilah pembelajaran berdiferensiasi yang KSE dan berbudaya positif, ini baru pertama kali Ibu ya? Iya betul Pak, alhamdulillah dengan bimbingan Bapak gitu ya, saya berani mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga anak tuh terfasilitasi gitu sesuai minat dan bakatnya gitu. Walaupun sebenarnya tanpa Ibu sadari atau tanpa kita sadari, ada beberapa praktik baik yang sebenarnya sudah berdiferensiasi ya Bu ya, tapi Ibu baru ngerti, oh ini loh yang disebut dengan berdiferensiasi, oh ini loh yang disebut dengan KSE, oh ini loh yang berbudaya positif. Jadi Ibu baru baru menyadari ini loh yang bagian daripada berdiferensiasi seperti itu ya. Betul sekali Pak. Saya selama ini mungkin sudah menerapkan itu, tapi saya tidak menyadari karena saya memang belum paham apa sih berdiferensiasi itu. Iya. Setelah dibimbing oleh Bapak gitu kan, alhamdulillah saya tahu yang namanya KSE, apa tuh berbudaya positif, itu ternyata memang sudah saya terapkan setiap pembelajaran gitu. Tetapi lebih paham aja gitu Pak. Jadi katakan bisa kita rancang di perangkat ajar kita ya Bu ya. Jadi di situ secara tersirat dan secara tersurat pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa bisa kita rancang di modul atau di LPP ya Bu ya. Jadi seperti itu ya. Terus kira-kira jika Ibu merasa sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat, menurut Ibu nih pembelajaran berdiferensiasi ini udah sejauh mana Bu menurut Ibu ya? Karena baru pertama ya Pak. Ya. Karena baru pertama ya pastinya belum maksimal. Masih banyak perbaikan ya. Sekitar 80% lah Pak gitu. Sekitar 80%. Kalau dilevelkan 1 sampai 10 itu masuk ke level berapa Bu ya? Level 8 lah. Oh, level 8. Jadi Ibu sudah bisa merefleksikan diri, oh ternyata saya sudah mampu loh melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas dengan KSE dan budaya positif dengan level 8. Ya, ini luar biasa sekali Bu ya. Kalau paling tidak ini menjadi satu motivasi Ibu untuk katakan ajak konsisten di dalam pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi terintegritas KSE dan budaya positif. Ya, jadi menurut Ibu kalau ini Ibu konsisten menjadi suatu hal yang berat atau tidak ya? Berat sih mungkin tidak, ya terasa agak berat karena memang baru ya untuk membiasakannya itu loh Pak, kita buat perangkat ajar yang benar-benar harus media lengkap gitu, terus dengan kontennya gitu, terus dengan prosesnya harus sesuai minat bakat anak tadi kan, yang biasanya secara umum sama gitu prosesnya. Ternyata kan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dibagi 3, misalnya audio, visual, dan kinestetik. Itu mungkin agak repotnya di situ Pak, lebih banyak yang dipersiapkan gitu. Kira-kira tadi Ibu katakan mungkin banyak hal yang perlu dipersiapkan, terutama di medianya gitu ya. Media pembelajaran untuk auditori, untuk visual, untuk kinestetik. Nah, untuk menyikapi kendala seperti itu, kira-kira Ibu ada nggak alternatif yang lain agar
yang katakan tadi media pembelajaran tadi agak sedikit merepotkan, Ibu kira-kira ada nggak solusinya tuh untuk mengantisipasinya? Ya lebih mempersiapkan aja sih Pak, mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Terus ya ada rekan sejawat sih Pak, pasti bisa membantu seperti itu. Atau mungkin bisa saja kalau misalnya Ibu ini ya kemungkinan saya yakin gitu Ibu bisa memberikan alternatif media pembelajaran yang lebih simpel ya, lebih simpel ya. Jadi supaya kita tidak menjadi satu beban di dalam persiapan kita untuk pembelajaran dari diferensiasi tadi. Kira-kira menurut Ibu gimana tuh? Ya bisa aja kita bawa ke luar kelas gitu. Oh gitu ya, ke taman sekolah gitu mungkin ya. Oh jadi outing kelas gitu ya Bu ya. Jadi tidak jenuh juga ya Pak anak-anak di iya. dalam kelas. Apalagi dengan sekarang ini istilahnya merdeka belajar gitu ya. Betul. Jadi memang anak itu diberikan satu rasa kepemilikan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Mereka itu bisa sesuai dengan keinginan atau selera mereka ya Bu ya. Untuk selanjutnya menurut Ibu nih, hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan, bagaimana caranya untuk kedepannya untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ASN atau budaya positif. Yang perlu ditingkatkan mungkin dalam merancangnya ya Pak, merancangnya untuk desain waktunya, memanage waktu supaya pembelajaran itu rapi dan tepat gitu. Kadang kan kekurangan waktu ya Pak untuk mengkoordinasikan siswa gitu kan. Namanya anak-anak kan memang harus benar-benar siap gitu. Kalau kita nggak siap ya waktunya keteter gitu. Makanya kita memanage waktu itu ya. Salah satunya memanage waktu, terus mempersiapkan. Atau mungkin bisa saja misalnya Ibu saya berkeyakinan Ibu bisa berkolaborasi ya Bu ya dengan teman-teman untuk katakan berbagi gitu, sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ya, baik Bu. Tadi Ibu sudah sampaikan menurut hal-hal yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya rencana Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas untuk mengcover nih. Tadi Ibu menyampaikan bahwa salah satu kendala itu bagaimana mengcover murid yang beragam. Ya, karena memang tantangan dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah mampu mengcover murid yang beragam gaya belajar dan minat belajarnya. Kira-kira nih apa nih rencana Ibu depan? Rencana saya ke depan ya memang saya harus paham dulu ya minat bakat anak itu di mana gitu kan. Kalau setelah kita paham ya kita benar-benar harus memfasilitasi, mengcover gitu kan sesuai minatnya. Misalnya dia sukanya menggambar, ya udah kita kasih gambar gitu. Jika memang dia lebih ke visual ya kita beri konten-konten yang benar-benar dilihatnya menarik. Tadi gambar itu visual ya, gitu ya. Visual. Kalau yang kinestetik mungkin dia langsung praktek gitu Pak. Jadi dia tidak suka mendengarkan gitu, tidak suka melihat gitu kan. Tapi dia langsung praktek gitu. Jadi kita kasih project. Jadi Ibu tadi ya itu harus mengetahui tentang keragaman dari minat atau gaya belajar siswa Ibu agar Ibu mampu mengcover kebutuhan belajar dari siswa Ibu tersebut. Nah, untuk mengetahui kira-kira nih minat belajar kita anak Ibu seperti apa, Ibu selama ini melakukan apa Bu untuk mengetahui minat belajar Ibu? Apa yang Ibu lakukan? Ya, dengan melihat karyanya sih Pak. Karyanya. Atau mungkin Ibu melakukan asesmen. Iya betul. Oh Ibu sudah melakukan asesmen di juga. awal ya biasa diagnostik ya Pak. Iya. Jadi Ibu melakukan asesmen bisa secara lisan atau mungkin betul, tertulis bisa tertulis. Oh gitu ya. Berarti menurut saya sih Ibu sudah
melalui rangkaian pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tadi Ibu mengatakan melakukan pemetaan dengan diagnostik baik secara lisan, wawancara, bertanya, atau mungkin asesmen secara tertulis. Dengan tujuan Ibu bisa mengetahui nih keragaman belajar atau gaya belajar siswa Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu ya, pemahaman Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Makanya kemarin saya melihat praktek pembelajaran yang Ibu laksanakan itu memang sudah bisa dikatakan, saya setuju kalau Ibu mengatakan sudah di level angka 8, karena memang sudah memenuhi unsur dari pembelajaran berdiferensiasi dan terintegritas dengan KSE dan juga budaya positif. Karena saya melihat kemarin Ibu sempat melakukan mindfulness ya, sempat melakukan mindfulness, itu bagian daripada kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Terus Ibu juga sudah katakan mengingatkan keyakinan kelas, itu masuk kategori budaya positif. Jadi memang saya sudah melihat Ibu tuh sudah melaksanakan pembelajaran memenuhi unsur pembelajaran berdiferensiasi dan KSS serta budaya positif. Ini sangat menarik sekali Bu ya. Jadi ibarat kata hal yang dimiliki Ibu, kompetensi Ibu sebagai seorang pendidik ini luar biasa sekali. Paling tidak Ibu kan pasti punya harapan ke depan lebih baik Bu ya, harapan ke depan lebih baik agar Ibu mampu memberikan pelayanan yang terbaik yang berpusat kepada peserta didik, dan harapan kita sebagai pendidik, anak-anak itu memang sangat berkesan bagi kita sebagai guru yang bisa ditiru dan bisa guru yang dirindukan seperti itu ya. Untuk rencana ke depan itu kira-kira bagaimana itu, untuk bagaimana menjadi seorang guru yang memang benar-benar dirindukan oleh muridnya seperti itu? Ya, saya sih kedepannya rencananya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, tapi memang harus perlahan ya Pak, gitu, karena belum terbiasa gitu kan. Terus saya akan menjadi guru yang benar-benar bisa memfasilitasi kebutuhan siswa gitu, mengcover gitu kebutuhan siswa sesuai gaya belajar yang dia inginkan gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya memang supaya kompetensi yang ditetapkan itu tercapai gitu. Selain itu minimal karakter ya Pak yang lebih penting gitu. Kalau kompetensi itu kan bisa nantinya, cuma yang lebih penting itu budaya positif anak-anak, seperti misalnya membiasakan berdoa, itu bagaimana sikap berdoa yang baik gitu. Kadang-kadang mulut berdoa, tetapi kan anak-anak tidak benar-benar memaknai doa itu tujuannya apa. Itu yang sangat sulit menurut saya gitu kan, untuk membiasakan kata ajaib gitu ya, menggunakan kata ajaib ketika mau bertanya gitu, tunjuk tangan dulu gitu. Terus ketika mau izin ke kamar mandi, saya selalu terapkan jangan izin ke kamar mandi ketika guru sedang menjelaskan. Seperti itu. Ya, kebiasaan itu kan perlahan. Kebiasaan itu Ibu sudah terapkan ya Bu ya, untuk mewujudkan pembelajaran yang berbudaya positif ya Bu ya. Jadi sampai hal-hal yang terkecil itu sudah terapkan. Tapi kira-kira setelah Ibu terapkan dia dilakukan kebiasaan seperti itu, ada nggak Bu satu perubahan atau habit yang positif pada diri peserta didik, yang tadinya berdoa seperti apa, sekarang bagaimana, terus tadinya ketertiban di dalam minta izin seperti apa, sekarang bagaimana? Kira-kira sudah ada perubahan? Memang harus dilaksanakan secara konsisten ya. Kita selalu mengingatkan gitu, namanya anak kembali lagi kita harus sering mengingatkan. Ketika dia lupa gitu kan kita ingatkan, tapi semakin hari ya alhamdulillah Pak, anak
anak-anak sudah tahu bagaimana cara izin, bagaimana cara menyampaikan pendapat gitu. Terus berdoa dengan baik seperti apa, karena berdoa juga kita nggak bisa langsung doa gitu, nggak bisa, kita tertipin dulu, anak itu harus konsentrasi dulu dengan ice breathing semacam itu lah, supaya anak tuh fokus lalu baru berdoa gitu. Jadi pembiasaan itu tetap Ibu laksanakan walaupun mungkin tidak serta-merta bisa merubah sepenuhnya kebiasaan. Nah, menurut Ibu tantangan Ibu nih pada kaitannya dengan pembelajaran budaya positif tadi, pasti kan Ibu menghadapi satu tantangan. Tantangannya gimana Bu? Tantangannya ya lisan sih ya, lebih ke lisan anak-anak gitu. Bagaimana ya masih ada aja Pak yang berantem gitu kan. Padahal hanya dari lisan itulah tugas kita membentuk karakter anak itu yang paling sulit menurut saya, tantangan saya gitu sih. Jadi lisan ini tantangan, harus benar-benar sabar, Iya. telaten. Terus ada tantangan yang kira-kira terobosan baru ini, mungkin misalnya nih berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, karena kan aktivitas kelas ini bersinggungan dengan aktivitas di sekolah. Ada ya upaya Ibu nih menghadapi tantangan seperti ini untuk berkolaborasi dengan pihak rekan sejawat seperti itu? Ya pastinya berkolaborasi dengan teman sejawat itu penting sekali buat saya, karena kan kita ini selalu masih harus belajar gitu kan, bagaimana kita mengembangkan potensi kita untuk peserta didik gitu. Selalu mau ajak teman sejawat untuk berkolaborasi gitu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yes, itu walau bagaimana juga Ibu kan sekarang ngajar di kelas 4 ya. Ngajar di kelas 4, andai kata ada kerjasama dengan guru lain, ambil contoh guru kelas 3, andai kata budaya positif itu sudah terbentuk, di kelas 4-nya kan tinggal penajaman lagi, terus berkelanjutan dari kelas rendah sampai kelas atas, yang pada akhirnya budaya positif itu bisa secara holistik, secara keseluruhan itu merata. Jadi jangan sampai kalau tidak ada kerjasama dengan rekan sejawat, masuk ke kelas 4 ternyata di kelas 3 ini penerapan budaya positifnya tidak dilakukan, akhirnya kan tugas berat banget di kelas guru kelas 4. Sebaliknya kalau misalnya Ibu sudah menerapkan di kelas 4 naik ke kelas 5, kelas 5 kan lebih tinggal penajaman lagi, tinggal penebalan lagi. Iya betul, itu harus berkesinambungan Ya, kolaborasi kelas dengan guru-guru yang lain juga. Jadi banyak sekali hal yang saya dengar nih dari Ibu tentang praktik baik yang sudah Ibu lakukan di observasi kemarin, dan Ibu juga sudah beberapa hal sudah memetakan kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, terus kendalanya apa, dan Ibu juga sudah menemukan solusinya. Tinggal bagaimana ke depannya hal ini benar-benar katakan Ibu punya komitmen ya, kalau boleh saya ini Bu ya, mendengar Ibu kan sudah melakukan pembelajaran secara garis besarnya, paling tidak Ibu sudah merefleksikan diri, tentang apa yang Ibu sudah lakukan di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi kira-kira refleksi diri Ibu setelah mengikuti setelah melaksanakan pembelajaran yang lalu bagaimana Bu ya? Saya coba merefleksikan diri saya ya Pak. Ya, saya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sudah, menurut saya sih Pak ya, sudah modul ajar yang saya buat itu sudah memuat budaya positif, KSE, sosial emosional gitu ya Pak. Terus perasaan saya juga senang gitu. Saya sampaikan senang karena anak-anak tuh sangat antusias dan secara maksimal gitu dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas tersebut gitu ya. Nah, mungkin kelemahan saya nih Pak,
kurang apa ya, murid itu saya lupa mengecek pada saat itu ya. Saya lupa mengecek kesiapan di awal, mengecek lingkungan area tempat duduk apakah sudah bersih atau belum. Nah itu yang lupa saya lakukan gitu. Harusnya kan memang saya harus menyiapkan dulu kondisi kelas, terus bersih atau tidak, terus kondisi siswa sendiri pakaiannya sudah rapi atau belum gitu ya. Mungkin itu yang terlupakan bagi saya gitu. Selanjutnya pembelajaran yang saya lakukan juga menurut saya sudah study center ya Pak, sudah berfokus pada siswa gitu, dan saya hanya sebagai fasilitas gitu. Sebagai fasilitator ya. Fasilitator maksudnya Ya. Pak. Dan saya sudah melaksanakan TPEK, Ya. TPEK itu ya Pak ya, dengan medianya. Wah, luar biasa sekali nih, media ya. yang saya gunakan. Ya, kemarin saya lihat tuh itu sudah luar biasa sekali. Ya, hanya saja mungkin ada beberapa siswa yang masih sibuk sendiri ya Pak. Nah itulah mungkin kekurangan saya harus benar-benar melihat secara keseluruhan gitu. Kadang kita lihat sebelah sini gitu, kurang fokus aja gitu sih Pak. Ya. Terus model pembelajaran sudah saya jalankan, tapi masih terdapat beberapa kendala, yaitu salah satunya adalah pengelolaan waktu, memanage waktunya kurang ya. Mungkin nanti selanjutnya akan diperbaiki gitu. Dan memang saya harus konsisten gitu dalam melakukan pembelajaran diferensiasi. Oh iya. Jadi tadi Ibu sudah merefleksikan diri Ibu dari kegiatan pembelajaran. Paling tidak kalau Ibu sudah melakukan refleksi, Ibu semakin memahami ya, di mana nih hal-hal yang perlu saya tingkatkan, di mana nih hal-hal yang perlu saya perbaiki. Ya ini Ibu akan menggali potensi Ibu untuk menyikapinya kedepannya pasti lebih baik lah, seperti itu. Jadi yang namanya coaching supervisi akademik itu bukan berarti saya yang mencari kelemahan atau apalagi kesalahan Ibu gitu. Karena namanya coaching supervisi akademik itu adalah memberikan satu kesempatan buat coaching ya. Dalam hal ini Ibu sebagai coaching lah, saya sebagai coaching supervisi akademik menggali potensi Ibu yang Ibu miliki. Jadi bukan berarti saya menghakimi apalagi menyalahkan. Karena selama ini kan yang Ibu pahami kan, yang kita ketahui, wah mau disupervisi nih, takut dicari, takut ini salah, atau takut dibilang apa. Sebenarnya saat ini yang namanya coaching supervisi akademik itu bukan observer, saya selaku observer mencari kelemahan Ibu, tetapi saya hanya katakan menjadi mitra Ibu untuk menggali potensi yang Ibu miliki gitu. Kalau semacam mentor kan sifatnya top down, tapi kalau mitra kita ada kesetaraan, saling berbagi, dan di dalam hal ini saling memberikan support seperti itu. Itu sebagai ini aja Bu ya, sebagai hasanah berpikir kita saja bahwa kedepannya pelaksanaan supervisi akademik itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang tabu, karena sekarang ini kita paradigma daripada supervisi akademik itu adalah coaching ya, coaching supervisi akademik. Nah, tadi yang saya tangkap bahwa Ibu sudah merasa menerapkan pembelajaran diferensiasi, terintegritas dengan PSD dan berpikir positif. Terus Ibu juga merasa senang karena melihat antusias siswa Ibu di dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu bisa mengkomparkan antara sebelum dan sesudahnya. Kamu kalau sebelum seperti apa Bu? Sebelum Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apakah tidak antusias atau bagaimana? Sebelumnya mungkin karena pembelajaran secara umum ya Pak, untuk kontennya, prosesnya itu kan umum gitu, anak semua setara gitu, belajar setara. Nah kalau mungkin jadi apa ya, potensinya belum tercapai maksimal gitu. Anak-anak masih banyak yang pasif belajar Pak gitu, karena memang mereka tidak
bakatnya tidak tidak tersalurkan, sesuai dengan gaya gaya belajar yang mereka inginkan gitu kan. Memang repot sih ya Pak. Iya. Saya harus menyiapkan LKPD yang berapa jenis gitu kan. Memang sangat repot, tapi ya mungkin nanti terbiasa. Kalau terbiasa Ibu Iya. yakin udah nggak terlalu merasa beban Iya, ya Ibu ya. mungkin bebannya di situ aja sih, sangat kebutuhan, benar-benar kita memenuhi kebutuhan siswa gitu. Iya. Itu agak berat memang gitu. Iya. Tapi hasilnya anak-anak antusias, semangat gitu, itu yang bikin kita puas gitu aja sih. Ya, ya itu tadi Ibu sudah mengkomparkan, membandingkan antara sebelum dan setelah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan PD positif. Ibu mengatakan sebelumnya mereka cenderung pasif. Iya. Karena menurut Ibu gaya belajar yang mereka lakukan tidak sesuai dengan minat mereka gitu ya, tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Tetapi setelah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata mereka antusias Ibu ya. Dan untuk selanjutnya tadi Ibu menyatakan refleksi Ibu nih ya, ini apa yang mau Ibu ungkapkan ya, bukan saya yang menilai Ibu bagaimana. Ibu merasa lupa mengecek lingkungan. Padahal kemarin saya lihat kelas Ibu sudah bersih gitu. Tapi kenapa Ibu kok merasa wah saya lupa mengecek lingkungan gitu? Alasannya apa Bu? Karena harusnya kan memang diterapkan gitu ya. Ya. Dari misalnya sebelum berdoa sih Pak, harusnya sebelum berdoa nih siswa semua berdiri coba cek gitu kelengkapan pakaiannya gitu. Terus Terlepas dicek. udah lengkap atau belum, tetap kita mengingatkan. Iya betul, harusnya itu dilakukan konsisten biar anak-anak itu memang paham gitu melakukan budaya positif tadi gitu kan, sadar gitu kan. Iya. Bahwa kita tuh memang harus belajar itu dimulai ketika memang benar sudah bersih gitu, mengingatkan kembali. Jadi terlepas kelas sudah bersih, kalau kita ingatkan pengulangan, ini menanamkan kesadaran Iya, dia kesadaran. untuk selalu peduli terhadap lingkungannya Bu ya. Nah ini jadi padahal kelas bersih tapi Ibu merasa bersalah, merasa waduh saya lupa mengingatkan kelas sudah bersih atau Terlewat gitu. Iya. Terus yang selanjutnya tadi Ibu menyatakan pembelajaran sudah student center ya, berpusat kepada peserta didik dan TPAC. TPAC itu ya sepengetahuan saya itu kan pembelajaran yang diintegritaskan dengan teknologi ya. Nah, memang kemarin saya melihat pembelajaran Ibu sudah menggunakan media ya, katakan OHP dan juga penggunaan laptop. Kira-kira ada alternatif lain ya Bu? Pembelajaran TPAC itu selama ini Ibu apakah hanya bergantung kepada laptop dan proyektor saja? Yang kemarin kan saya lakukan itu materinya ya Pak, yang saya paparkan melalui laptop dan proyektor gitu. Sebenarnya LKPD mungkin masih kertas ya, sebenarnya bisa paperless gitu, cuma seperti misalnya live worksheet, terus banyak media itu Pak, tapi memang belum saya coba. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ini potensi Ibu pembelajaran dengan TPACK itu memang sudah memahami benar ini ya. Belum sih apa sih, karena harus banyak belajar. Tadi tidak hanya bergantung kepada laptop dan proyektor saja, tetapi kepada alternatif yang lain yang kaitannya dengan teknologi sebagai penunjang kesuksesan pembelajaran. Jadi yang selanjutnya tadi model pembelajaran sudah berjalan, hanya ada beberapa kendala. Tadi Ibu mengatakan kendala waktu, yaitu yang kedua konsistensi ya. Memang kalau kenapa Bu pembelajaran diferensiasi ini menurut Ibu yang menjadi kendala itu kendala waktu? Kenapa itu ya? Menurut Ibu tadi kemarin Ibu mengatakan ini kendalanya waktu, kenapa waktunya kurang? Iya kurang Pak, itu tadi karena biasa kita prosesnya sama gitu, terus ini kan prosesnya berbeda-beda, jadi harus
sebagai fasilitasi yang Fasilitator kinestetik dulu gitu misalnya. Terus saya harus ini lagi ke kelompok yang audio visual gitu misalnya. Jadi agak autori ya, agak bingung aja gitu. Jadi lama gitu. Bagaimana saya lagi merancang supaya itu bisa berjalan berbarengan gitu, tapi tetap dengan konten yang berbeda, dengan proses jadi yang Ibu berbeda. sedang berpikir bagaimana strategi ini bisa berjalan tanpa harus menambah waktu ya. Karena memang saya setuju sih Bu, kalau nggak mungkin waktu jam pelajaran ditambah. Nah, berarti di situ kita udah nggak mampu manage waktu, karena berdasarkan pengalaman lah gitu ya. Guru itu memang dituntut untuk mampu memaksimalkan waktu walaupun itu sangat singkat gitu. Ambil contoh ya, ini contoh aja Bu, sharing aja nih Mas. Pada saat saya ikut seleksi menjadi calon ya guru penggerak itu, saya diberi kesempatan untuk simulasi mengajar 10 menit 10 menit dengan ketentuan unsur-unsur dalam pembelajaran itu harus ada di dalam semua. Sintakse yang ada di perangkat pembelajaran itu harus dilaksanakan sesuai dengan perangkat, itu diberikan waktu 10 menit. Kalau lebih, maka dianggap saya tidak mampu memanfaatkan atau mengefisienkan waktu. Kalau kurang, itu pun tadi sisa yang waktu yang tersisa pun kan sayang. Jadi memang kan 1 jam 2 kali 35 menit Bu ya. Yaitu 35 menit ini jadi menjadi tantangan kita Ibu, tantangan Ibu untuk bagaimana membahas pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi tadi kendala Ibu tadi pengen manage waktu, terus konsisten ya Ibu pengen melakukan terus pembiasaan, melaksanakan sambil sedikit tadi Ibu katakan sambil berjalan sambil ingin Ibu tingkatkan, ingin memperbaiki. Jadi Bu, rencana tindak lanjut Ibu ya, rencana tindak lanjut Ibu nih setelah kita melakukan pra observasi, melakukan observasi, dan sekarang pasca observasi, rencana tindak lanjut Ibu tuh kira-kira bagaimana Ibu? Tindak lanjut saya mungkin yang lebih harus dipersiapkan gitu ya Pak ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan lebih mempelajari lagi, menguasai modul ajar yang saya sudah rencanakan gitu ya Pak ya. Agar saat pembelajaran saya tidak ada yang terlupakan gitu, ada tahap-tahap yang saya lewatkan gitu kan, seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Terlewat, jadi saya harus kuasai itu benar-benar gitu supaya saya juga tidak kekurangan waktu gitu ya. Selanjutnya manajemen waktu akan lebih diatur kembali supaya yang tadinya kekurangan waktu, bagaimana caranya supaya semua bisa berjalan dengan baik gitu, sesuai waktu yang sudah unsur-unsur di dalam rencana pembelajaran itu tetap terlaksana Bu ya. Jadi tidak berbelit-belit gitu ya Pak ya. Gitu. Selanjutnya saya juga akan selalu memberikan umpan balik untuk murid agar lebih semangat dalam pembelajaran. Misalnya saya memberikan reward gitu untuk siswa agar lebih semangat dan dia terpacu gitu Pak untuk lebih berprestasi. Itu rencana tindak lanjut Ibu ya, yang kalau saya boleh ulas, yang pertama Ibu akan lebih RPP yang Ibu buat itu lebih dipelajari agar saat pembelajaran tidak ada yang terlupakan ya, komponen-komponen dari pembelajaran yang Ibu sudah rancang. Terus yang kedua, Ibu tadi akan lebih manage waktu agar waktu yang memang sudah ada itu mampu dioptimalkan, tidak kurang dan juga tidak lebih. Terus yang terakhir, Ibu juga akan melakukan memberikan umpan balik ya,
untuk murid agar lebih semangat dalam pembelajaran. Ya memang diperlukan sih Bu ya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Umpan balik dari murid itu sebagai refleksi diri kita juga. Bagaimana rasanya belajar hari ini? Sangat senang. Gitu. Dari situ kita bisa, oh ini indikator bahwa berhasil nih pembelajaran berdiferensiasi ini. Gitu. Dan AS ini berhasil. Apa tadi tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sesuai selera, sesuai dengan gaya belajar. Terus yang sosial emosional apa? Menumbuhkan rasa nyaman pada peserta didik di dalam proses pembelajaran. Nah, juga tadi tidak perlu melupakan budaya positif, tetap Ibu lakukan penebalan atau penajaman setiap harinya. Yang tadi Ibu katakan tetap berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat atau dengan guru-guru yang ada di sekolah. Baik Bu, yang selanjutnya ini yang katakan ini saya pengen mendengar nih Bu ya. Ibu punya pasti kan Ibu punya komitmen ya. Kira-kira komitmen Ibu itu bagaimana Bu ya? Komitmen saya Untuk depannya ya, untuk depannya ya. Insya Allah saya berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik lagi ya Pak. Ya. Yang tentunya terintegritas dengan KSE, ya, sosial emosional dan budaya positif yang benar-benar harus terbentuk, ya, membentuk karakter siswa gitu. Dengan harapan saya nantinya akan lebih antusias gitu dalam pembelajaran, dan tentunya itu yang paling penting adalah karakter siswa yang harus ditanamkan. Ya. Apalagi sesuai dengan moto sekolah, moto pendidikan kita itu membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Jadi keilmuan penting, tapi tidak kalah penting membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satunya bergotong royong, menghormati, bernalar kritis, terus berkebinekaan, bisa menerima adanya perbedaan-perbedaan. Ini memang hal yang utama yang perlu kita bentuk karakter siswa yang memang sesuai dengan harapan daripada nilai-nilai profil pada Pancasila. Ya saya fair mengatakan luar biasa ini pembelajaran yang Ibu sudah lakukan dan juga komitmen Ibu untuk kedepannya lebih baik. Kira-kira kapan Ibu ya komitmen Ibu nih untuk ke depan, langkah ke depannya untuk perbaikan-perbaikan ini? Untuk jadwalnya belum bisa saya pastikan ya Pak. Oh, iya. Pastinya direncanakan. Jadi Ibu punya komitmen, punya keinginan, pokoknya pengen lebih baik. Dan saya sangat berharap sekali nih Bu, pengen mengetahui nih tadi rencana-rencana Ibu ke depan untuk lebih baik lagi. Saya pengen dapat kejutan dari Ibu. Ini kemarin menurut saya sudah luar biasa kelas Ibu. Saya ingin mendapatkan kejutan lagi nih yang menjadi inspirasi saya tuh, kalau bagaimana ini menjadi motivasi saya, inspirasi saya untuk pribadi saya selaku seorang pendidik, untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai seorang pendidik juga. Ya baik Ibu, terima kasih atas katakan sharingnya ya. Saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh Ibu untuk berbagi ya, untuk sharing, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih sama Ibu dan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa atas praktik belajar atau praktik pembelajaran yang sangat luar biasa sekali, dan juga memberikan inspirasi saya sebagai seorang pendidik untuk lebih termotivasi meningkatkan kompetensi saya. Ya sekali lagi terima kasih. Saya juga terima kasih banyak ini Pak dibimbing, jadi saya jadi tahu pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Sama-sama Ibu. Tentunya kedepannya saya masih minta bimbingan Ya, Bapak kita juga. pokoknya selalu terbuka. Iya. Di sini kita katakan membangun kemitraan. Iya, betul. Satu sama lain berkolaborasi untuk semata-mata peserta didik kita. Seperti itu.
karena memang sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpusat kepada peserta didik. Seperti itu. Kita sepakat itu Bu ya, Sepakat. filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sekarang ya kita mungkin akan dengar arahan atau masukan dari pengajar praktik kita, Bapak Edi Hasanuddin FD. Ya, terima kasih Bapak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hendri. Jadi dari pengamatan kami yang telah kami lakukan dan juga sudah dibicarakan di Hendri, jadi ada beberapa hal yang akan kami tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Ros, karena kami sudah menerima bukti dan juga percakapan observasi dan observasi ya. Jadi nanti kita lihat dari sini yang pada saat observasi Ibu kan mengalaminya gitu ya, waktu pra-observasi. Nah, pada saat menyampaikan tujuan yang ditetapkan itu Bu Ros atau Pak Hendri? Tujuannya apa? Yang waktu pra-observasi Tujuannya Bu Ros atau Pak Hendri. Pak Hendri yang yang menyampaikannya. Tujuan pembelajaran. Oh, saya. Iya. Nah, terus pada saat tujuan observasinya siapa yang menyampaikan? Tujuan observasi Pak Hendri. Iya. Nah, pada saat Ibu melakukan dialog ya, baik dari pasca observasi maupun waktu pra-observasi. Iya. Kalau observasi kan Ibu yang menyampaikan, Pak Hendri-nya menilai gitu ya. Itu rasanya seperti yang Ibu rasakan itu seperti menggurui nggak, Pak Hendri? Tidak Pak. Jadi kemitraan tadi. Enggak. Enggak. Memberatan gitu ya. Iya. Nah, pada saat percakapan berlangsung baik waktu pra-observasi maupun setelah observasi observasi ini ya, itu merasa nggak ada dua arah atau pembicaraan yang Ibu sampaikan? Iya betul, dua arah. Dua arah yang saling Iya. nyambung begitu Iya, ya? nyambung Pak. Nah, menurut Ibu siapa yang paling banyak berbicara itu, Ibu atau Pak Hendri? Kalau banyak berbicara, ya tentunya sama sih Pak. Gitu, Pak Hendri bicara ya saya tanggapi. Gitu. Jadi menurut Ibu sama gitu ya? Sama. Berkolaborasi gitu kan Pak. Iya. Nah, pada saat Ibu menyampaikan dialog itu, sering nggak mengulang-ulang perkataan gitu? Mengulang sih enggak, cuma jadi memperjelas gitu ya Pak. Ibu merasa Mengembangkan gitu. mengulang-ulang gitu kata-katanya gitu ya? Enggak. Enggak. Terus merasa nggak pertanyaan yang diberikan Pak Hendri itu menggali potensi Ibu? Iya betul, menggali sangat menggali. Contohnya seperti apa kira-kira? Contohnya yang masalah tipek gitu kan, saya kan menjelaskan gitu, benar-benar menggali. Jadi Ibu jadi merasa Iya. untuk mengasah kembali gitu Iya, ya? jadi saya harus cari tahu lebih banyak lagi gitu. Tadi dari yang Ibu lakukan percakapan ini pada saat pasca observasi, ada nggak Ibu merasakan merupakan hal yang menghasilkan tindak lanjut? Tindak lanjut dari pembicaraan tadi. Dari pembicaraan. Iya. Ada ya. Nah, pada saat percakapan tindak lanjut ini, itu siapa yang akan melaksanakan? Ibu itu mana dari? Saya tentunya. Ibu ya? Iya. Nah, pada saat percakapan ditutup, jadi ditutup, sudah Iya. kami lihat itu terekam juga, ya. Yang membuat kesimpulan itu Ibu atau Pak Hendri? Pak Hendri. Pak Hendri. Iya. Ya, oke. Jadi nanti dari RPP ini, nah itu sebelumnya Ibu sudah membuat RPP seperti ini. Iya. 3 unsur ini.
yang pembelajaran Iya, berdiferensiasi, betul, Pak. KSI dan budaya Iya, positif ya. Jadi Bu sudah melakukan seperti ini. sudah. Jadi artinya pada saat Pak Hendri membimbing ini nggak terlalu banyak lagi sebenarnya peranan Pak Hendri dalam membuat RPP ini. Oh enggak, tentunya kan dibimbing sama Pak Hendri karena memang saya belum pernah Pak membuat modul ajar yang berdiferensiasi, saya belum pernah. Justru baru kali ini. Ya, nanti Bapak ulang lagi. Jadi pada saat sebelum ini Ibu sudah melakukan pembuatan RPP atau bahan ajar tuh seperti Oh enggak, belum ya, belum Ya, kan? maaf ya Jadi Pak. paling ini. Iya, belum. Oke, ya, belum. Ya. Maksudnya saya yang buat dibimbing oleh Pak Jadi Hendri gitu. sebelumnya itu kan Ibu sudah buat RPP ya. Iya, betul, Belum Pak. pulang, gitu ya. Jadi belum ada pembelajaran yang 3 unsur konsentrasi, Belum pernah, digabung Pak. menjadi satu kan. Ini kan kurikulum merdeka Iya, kan. iya. Ini kan berapa ada? Kelas 4. Kan Pak sudah pakai kurikulum merdeka. Sudah. Jadi dalam kurikulum merdeka itu artinya walaupun sudah dipraktekkan belum ada penjelasan harus dibuat RPP-nya begini. Belum ya. Iya. Nah ini jadi ada temuan kami, jadi artinya memang bermanfaat artinya Bu ya. Jadi saya pada saat ini kami sudah lihat membuktikan bahwa pada PGP angkatan 5 jadi antara guru yang belum menjalankan ini dengan guru yang sudah menjalankan yang kami dampingi jauh sekali berbeda. Iya. Jadi pada saat menggunakan RPP ini step by step mulai dari awal pembelajaran terus inti pembelajaran Betul, Pak. penutup atau itu bertahap. Jadi anak itu tidak begitu saja karena kami amati gurunya tidak menggunakan ini, dia mempelajari masalah lari. Anak-anaknya rame, Iya, betul. senang, bum lari, habis jamnya, Iya, itu selesai begitu saja. Tetapi dengan ini mereka misalnya untuk melempar bola yang benar. Jadi mereka diajarkan dulu, diberikan pembimbingan, mereka praktekkan, mereka lakukan lagi, mereka refleksikan lagi sehingga terjadilah suatu kesimpulan bahwa melempar bola yang benar itu begini. Sehingga anak itu terekam, langsung adakan evaluasi. Nah itu pembelajaran tuntas. Jadi kalau dibanding dengan yang belajar lari, jadi bolak-balik, bolak lari, anaknya gembira, senang gitu Bu ya. Jadi memang artinya ada manfaat gitu Bu ya. Tetapi akan kami koreksi Pak Hendri. Dari pertama sudah benar, memang tujuan dari yang ditetapkan pembelajaran oleh Ibu ya. Terus tujuan pasca observasi pasca dari Pak Hendri, dan juga hal yang kedua ada ketidaksinkronkan. Jadi dari ciri coaching itu adalah yang banyak bicara Ibu. Coaching. Ibu bilang kan, kan sama kan gitu kan? Ya enggak? Kan Ibu ya rasakan ya oke. Jadi kan ada satu gak sinkron yang paling ideal itu kan banyak. Jadi banyak kami dengar dari kata-kata yang kami sampaikan tadi mengulang-ulang. Kan nggak sadar buat sadar kita kan mengulang-ulang. Nah itu adalah kemudahan daripada koknya untuk membangun potensi. Iya, betul, Pak. Ulang-ulang ngomong nggak sadar gitu Bu. Oh rupanya ini yang diangkat. Itu kan istilahnya. Jadi akhirnya Ibu tadi istilahnya kan berantakan nggak mengulang-ulang gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya Bu. Saya coaching itu. Jadi Pak Hendri itu mencatat. Nah kalau kami kan tadi catat tuh nggak diulang. Tadi saya berulang-ulang Pak. Kan itu nggak diulang-ulang Ya, gitu. tapi poinnya kan nggak bisa diulang lagi gitu ya. Terus tadi saya kasih baru udah banyak ngomong di jangan saya gitu. Nah, terus yang terakhir tidak lanjut sudah oke. Terus juga yang tidak lanjut kan Ibu memang yang lakukan bukannya Pak Hendri ya. Jadi artinya kalau misalnya kami akan melihat tidak lanjut yang dilakukan oleh Pak Hendri melakukan tidak lanjut. Ini seperti kita
supervisi sekarang kan ternyata kepala sekolah Bu sudah langsung turun ke lapangan sekarang. Jadi adik-adik bapak itu istilahnya di daerah-daerah mereka sudah melakukan langsung mereka lakukan oleh kepala sekolahnya untuk observasi. Iya. Nah, jadi mereka nggak seperti dulu. Kalau seperti dulu kayaknya sudah disuruh aja ini, kalau gini-gini udah beres, tanda tangan, udah bagus semua nilai. Kalau sekarang ada bukti-bukti mereka, karena mereka masing-masing punya nilai. Kepala sekolahnya punya nilai, ini yang punya nilai, nggak bisa sembarang lagi begitu Bu. Jadi artinya sangat bagus diteruskan. Terus yang terakhir, tadi percakapan penutup itu adalah ibu yang harus menyimpulkan. Oh gitu. Ada, coba Bapak lihat tuh. Standarnya, standar. Saya menyimpulkan di Ya, oleh Bapak gitu ya. Percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Iya. Tapi Tadi Boros menyimpulkan, Bapak lihat. saya ulangi aja gitu. Saya menyimpulkan sudah Pak, tapi ditutup oleh Pak Henry Ya, gitu ya. memang keterampilan coaching itu Bu tidak bisa seperti dengan ada yang umur 5 sampai 7 tahun baru dia mampu unggul nih, tetapi mereka ini kok sudah mulai diajarkan begini karena kita nanti kepada anak didik juga nanti kita lakukan seperti itu. Kalau selama ini begini Kesimpulannya ini tadi refleksi diri gitu. Saya nggak paham itu apa gitu. Menyimpulkan ini refleksi diri gitu. Nah, jadi ini data, jadi inilah Tadi dia menyimpulkan bahwa Saya menyimpulkan Pak, cuma maksud saya tuh menyimpulkan dalam pembelajaran yang sudah kalau mau diralat nggak bisa lagi, udah terekam di situ. Jadi nggak apa-apa ya, berlalu adalah Iya. pembelajaran. Iya. Yang terpenting proses Pak, yang penting proses. Kalau bicara hasil itu kebijaksanaan Bapak. Ya, jadi nanti Ibu Rosita terima kasih atas yang Ibu sampaikan ini. Jadi nanti harapan kami ke depan apa yang sudah terintis oleh Pak Hendri dalam merupakan membuat pemacu semangat guru-guru rekannya, karena kami lihat dari SD negeri kampung 14 ya, 3 orang yang lulus angkatan 10, makanya senang kami gitu. Karena permasalahanku satu aja susah. Ini juga motivasi terus ya itu tapi. Jadi karena kenapa mau mikir apa sombong guru-guru sekarang udah bertanya susah, tetapi itu biasanya saling motivasi seperti ini. Iya. Apalagi Bu di negeri Pulau Gadung 13 sudah masuk Ibu hari ini, yang merupakan awal-awal kami belum terbentuk waktu PGB angkatan 5 Bu, tetapi sudah kami motivasi Bapak Ibu akan menjadi pemimpin pembelajaran, akan menjadi kepala sekolah, akan menjadi pengawas. Padahal pada saat itu kan belum punya gambaran, baru samar-samar begitu kok. Makanya senang sekali ternyata fakta itu. Jadi dari kami bimbing sudah dari kepala sekolah. Nah terus memang tergantung juga istilahnya mereka itu misalnya dari PPK atau ini belum bisa diangkat, tetapi kan biasa terus ilmu pada suatu saat mereka nanti akan masuk ke dalam lingkup. Jadi artinya memang kemampuan kompetensi terus kemampuan karir dan karir juga itu akan sangat bagus. Seperti yang kami sampai kepada Ibu tadi bahwa memang motivasi dari guru sendiri gitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan Ibu pakai terima kasih. Kami mohon maaf kalau mengganggu.